ketika mungkin orang membenci untuk menjadi dewasa di umur sekarang, maka saya mencintai menjadi dewasa di umur saat ini. Saya selalu berusaha untuk menjadi diri sendiri. Karena terkadang rasa tidak enakan saya itu mungkin membuat kebanyakan teman-teman saya itu memanfaatkan saya. Saya perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya mahasiswa UIN Makassar semester 4 dari jurusan Kesejahteraan Sosial. Perkenalkan, nama saya Agnes Dewianti Amo dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Kampus Universitas Islam Negeri Al-Uin Makassar. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia dari jurusan Bimbingan Pendidikan Islam angkatan 2023, sekarang menginjak semester 2. Bisa Anda tuliskan bagaimana Anda menggambarkan diri Anda maksimal 3 kata di kertas yang sudah disiapkan. Bisa ditampilkan ke layar. Ceria, ribut, dan yakin. Oke, baik, berguna, kreatif, dan penasaran. Apa saja kualitas yang paling Anda sukai dari diri Anda? Jadi kalau saya pribadi ya, mungkin yang lebih menonjol di pribadi saya itu karena didikan orang tua juga dari kecil itu membiasakan saya pribadi untuk disiplin dan tidak bergantung sama orang lain. Karena dengan cara seperti itu saya bisa menjadi pribadi yang mampu untuk meningkatkan kemampuan saya dan bisa mengurangi rasa kekecewaan yang selalu terjadi sama orang-orang yang karena banyak ekspektasinya atau bergantungnya sama orang lain. Saya paling menyukai kualitas dalam diri saya orang yang ceria. Saya orang yang gampang meromantisi hal-hal kecil dalam hidup saya, dan saya suka berpikir lebih positif dari biasanya. Kualitas yang saya suka dari diri saya itu kemampuan komunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, rajin, teliti. Mungkin itu saja. Apa saja hal yang Anda ingin ubah dari diri Anda? Yang saya ubah itu kan sebelumnya saya juga pribadi yang cenderung tertutup, sehingga yang saya perlu ubah itu bagaimana kemudian cara saya untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, hal yang ingin saya ubah dalam diri saya ingin bisa lebih mengontrol energi yang berlebihan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu mungkin berani bicara depan umum, karena saya terkadang itu ragu untuk mengungkapkan pendapat saya. Yang kedua, lebih rasa tidak enakan, karena terkadang rasa tidak enakan saya itu mungkin membuat kebanyakan teman-teman saya itu memanfaatkan saya. Apa saja hal yang membuat Anda merasa unik dan berbeda dari orang lain? Mungkin yang unik dari saya itu karena memang saya selalu berusaha untuk menjadi diri sendiri, tidak terlepas juga dari pengaruh lingkungan sebenarnya, karena bagaimanapun banyak orang-orang di luar sana yang selalu ingin memenuhi ekspektasi dari orang lain. Kalau saya pribadi tidak, saya selalu berusaha untuk menjadi diri sendiri, karena dengan cara seperti itu sebenarnya saya bisa menjalani hidup lebih santai dan menikmati berbagai macam hal-hal yang ada dalam hidup saya. Hal yang membuat saya unik dan berbeda dari orang lain, saya ketika mungkin orang membenci untuk menjadi dewasa di umur sekarang, maka saya mencintai menjadi dewasa di umur saat ini. Kalau keunikan, mungkin saya berani mengambil resiko yang dimana orang-orang itu agak takut untuk melakukannya. Apa saja pencapaian yang paling Anda banggakan di usia Anda sekarang ini? Kalau pencapaian mungkin dari segi akademik itu tidak terlalu bagaimana, tetapi pencapaian yang sejauh ini yang saya banggakan dari diri saya itu saya bisa bersyukur bisa menjadi mahasiswa, karena bagaimanapun mahasiswa itu juga merupakan status yang sebenarnya tidak mampu dimiliki oleh berbagai macam kalangan anak muda di luar sana. Banyak dari mereka yang ingin menyandang status sebagai mahasiswa, tapi banyak kendalanya. Pencapaian yang paling saya banggakan mungkin ini hal kecil, tapi tidak semua atau bahkan tidak orang-orang di luar sana mampu. Saya sudah tidak pernah lagi merasakan overthinking yang berlebihan setiap malam. Kalau
kepada prestasi Kak, karena alhamdulillah dari sekolah dasar sampai menengah atas selalu mendapatkan prestasi di tingkat kelas dan ikut juara-juara. Mungkin kalau sekarang di perguruan lebih kepada nilai Kak yang sangat memuaskan alhamdulillah. Terus, bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan keluarga dan teman? Kalau saya menggambarkan hubungan keluarga dan teman itu hampir sama, karena saya kadang menganggap teman itu sebagai keluarga, saya juga bisa menganggap keluarga itu sebagai teman. Untuk keluarga, saya memiliki hubungan yang dinamis, kami harmonis, dan kami saling terbuka akan komunikasi. Dan hubungan dengan pertemanan saya memiliki cukup banyak teman dan beberapa teman dekat yang sampai sekarang masih bertahan lama. Kalau keluarga sangat dekat Kak, karena kami dari persaudara itu saling mendukung apapun yang ingin kita lakukan. Kalau dari teman itu saya sangat suka membantu teman saya yang membutuhkan, karena mereka juga sangat membantu saya ketika saya butuh pertolongan dari mereka. Apakah Anda merasa bahwa orang lain itu melihat Anda sudah akurat? Saya kira orang lain memandang saya dengan cara akurat itu tergantung siapa dulu orangnya, apa kepentingannya, dan bagaimana saya merespon berbagai macam pandangan orang-orang tersebut. Karena bagaimanapun penilaian orang terhadap diri saya itu keluar dari kendali saya. Lagi pula saya tidak terlalu mencari tahu bagaimana pandangan orang lain terhadap saya sendiri pribadi. Menurut saya tidak juga. Beberapa hal mungkin benar, tapi seringkali saya mendengar bahwa orang percaya bahwa saya tidak pernah sedih, padahal sedih adalah manusiawi dari manusia sendiri. Kalau melihat secara akurat mungkin seimbang Kak. Terkadang ada juga yang mengetahui bagaimana sisi dari saya. Terkadang juga ada teman-teman yang berbeda penilaiannya kepada saya secara realita. Bagaimana Anda menangani situasi ketika orang lain memiliki pendapat yang berbeda tentang Anda? Saya kira perbedaan pendapat itu menurut saya bukan suatu permasalahan, karena justru perbedaan itu adalah rahmat. Melalui perbedaan dalam Islam itu justru kita bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jika saya mendengar pendapat yang berbeda tentang saya mungkin akan mengklarifikasi, karena saya tipe orang yang akan mengkomunikasikan segala apa yang saya rasakan, tapi saya tidak menuntut orang lain tersebut untuk percaya apa yang saya katakan. Mungkin saya lebih terima saja Kak pendapatnya tentang saya, dan akan ada waktunya saya menjelaskan bahwa sebenarnya itu orangnya saya itu seperti ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain tentang diri Anda? Kalau yang ingin saya sampaikan itu bahwasanya saya juga manusia, makhluk sosial, tidak terlepas dari interaksi, dan tentunya sebagai manusia pasti suatu saat saya juga akan membutuhkan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar. Jika saya mendengar pendapat yang berbeda tentang saya mungkin akan mengklarifikasi, karena saya tipe orang yang akan mengkomunikasikan segala apa yang saya rasakan, tapi saya tidak menuntut orang lain tersebut untuk percaya apa yang saya katakan. Mungkin saya lebih terima saja Kak pendapatnya tentang saya, dan akan ada waktunya saya menjelaskan bahwa sebenarnya itu orangnya saya itu seperti ini. Pertanyaan terakhir, bisa diangkat kembali label yang sudah ditulis tadi, tentukan ke layar. Nah, bagaimana peran dan label yang Anda pegang ini mempengaruhi pandangan Anda tentang diri sendiri, dan bagaimana Anda ingin dilihat oleh orang lain? Jadi saya tulis penasaran itu karena memang saya pribadinya itu yang selalu penasaran dengan berbagai macam hal yang terjadi di sekitar saya, terutama itu berbagai macam isu sosial atau isu politik yang terjadi. Nah itu juga sebenarnya mempengaruhi saya kenapa masuk di berbagai macam lembaga ataupun organisasi dan berbagai macam kegiatan-kegiatan, termasuk juga berpetualang di alam itu sebenarnya berangkat dari rasa penasaran yang saya miliki untuk menambah relasi, mencari ilmu yang baru, dan di sisi lain juga memang yang berkaitan dengan bagaimana cara saya untuk bisa dipandang atau dilihat oleh orang lain itu sebenarnya sudah ada di dalam sini juga penasaran, karena pada saat saya masuk di organisasi berinteraksi dengan orang lain itu sebenarnya sudah menjadi bagian atau strategi saya bagaimana caranya saya bisa membangun relasi dan dipandang sama orang lain. Oke, yang pertama ceria. Saya selalu menanamkan diri saya bahwa saya adalah orang yang ceria. Nah, afirmasi tersebut selalu membawa saya pada situasi yang mau sesedih apapun itu tidak akan berlarut-larut, karena saya adalah si ceria itu. Kemudian berikut,
ini menjadi kelebihan dan kekurangan dalam diri saya. Saya tipikal orang yang menggebu-gebu dan terlalu mengisi suara dalam suatu ruangan. Nah, kemudian yakin, saya tipe orang yang yakin akan suatu hal yang saya lakukan. Saya tidak akan melakukan tindakan jika saya tidak yakin untuk melakukannya. Yang pertama itu Kak, berguna. Saya suka menolong orang-orang yang membutuhkan saya karena sebagaimana prinsip dalam hidup saya itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua itu kreatif. Saya suka ketika ada masalah, saya suka menyelesaikan itu dengan hal-hal atau ide-ide yang saya anggap itu belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Yang ketiga itu penasaran. Saya orangnya itu Kak, suka melakukan hal-hal yang baru yang dianggap saya belum pernah orang lain lakukan. Oke, sekian dan terima kasih Kak Taufik. Ada kata-kata tambahan untuk hari ini? Mungkin dari saya pribadi untuk teman-teman yang ada di jurnalistik, saya ingin menyampaikan apresiasi dan semangat selalu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.